Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Lailatul Fitriah bersama rekan saya Mbak Nuriantika Dian Maslihat. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akulturasi Islam dan budaya lokal Sultan Agung. Yang pertama yaitu pengertian akulturasi agama dan budaya. Akulturasi secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari akulturasi adalah campuran antara dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi atau suatu proses masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi suatu masyarakat yang sebagian terpengaruh secara selektif banyak atau sedikit dari unsur kebudayaan asing tersebut. Sedangkan secara terminologi, banyak para ahli yang berpendapat tentang pengertian akulturasi, antara lain yaitu, menurut Erni Budiwanti, akulturasi merupakan suatu proses perubahan sosial yang muncul dari suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu yang berhadapan dengan unsur kebudayaan asing dalam kurun waktu yang lama, sehingga budaya asing dan budaya lokal bisa menjadi satu tanpa harus menghilangkan dari salah satunya. Kemudian menurut Dias dan Kreiner dalam Nugroho dan Suryaning Tias, akulturasi merupakan suatu tingkat ketika di mana seorang mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya, dan praktik tertentu dalam budaya baru. Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akulturasi merupakan hasil dari sebuah integrasi budaya asing ke dalam budaya lokal melalui interaksi, sehingga unsur dari kebudayaan asing dapat diterima dan diolah dalam kebudayaan tanpa harus menghilangkan karakteristik dan nilai dari budaya lokal itu sendiri. Kemudian pengertian agama. Menurut Darajat, agama merupakan sebuah proses hubungan antara sesama manusia terhadap sesuatu yang bisa diyakini dalam hidupnya, bahwa ada yang lebih tinggi daripada manusia. Dan sedangkan menurut Glock dan Sharp, agama merupakan sebuah simbol, keyakinan, nilai, dan perilaku yang terlembaga. Sedangkan menurut Clifford, agama itu sebagai sebuah sistem simbol yang berlaku bertujuan untuk menetapkan suasana hati dan motivasi sehingga dapat tertanamkan sebuah keyakinan pada diri seseorang dengan merumuskan sebuah konsep tentang suatu tatanan umum sehingga tatanan tersebut dapat merealisasikan suasana pada diri seseorang yang dan dengan adanya motivasi untuk dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan jamak dari kata budi, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi serta akal pada diri seseorang. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat, budaya atau kebudayaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Clifford Geertz, kebudayaan merupakan suatu simbol serta makna yang disusun di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk simbolik melalui saran komunikasi, mengabdi, dan mengembangkan pengetahuan. Karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka harus dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan. Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hinduisme dan Buddhisme, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Akan tetapi setelah proses Islamisasi dimulai sejak abad ke-13, unsur agama Islam sangat memegang peranan penting dalam membangun jaringan komunikasi antara kerajaan-kerajaan pesisir dengan kerajaan-kerajaan pedalaman yang masih bercorak Hindu-Buddha.
Misalnya di daerah pesisir utara Jawa, kerajaan-kerajaan yang berdiri umumnya diperintah oleh pangeran-pangeran saudagar. Mereka takluk kepada Raja Majapahit. Tetapi setelah raja-raja setempat memeluk agama Islam, maka mereka menggunakan Islam sebagai senjata politik dan ekonomi untuk membebaskan diri sepenuhnya dari kekuasaan Majapahit. Setelah runtuhnya Majapahit 1520 Masehi, di daerah pesisir proses Islamisasi berjalan intensif, hingga akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Banten, dan Cirebon. Namun dalam segi pemahaman akidah Islam, tidak serta-merta mantap dan melenyapkan alam pikiran filsafat lama, seperti Hindu dan Buddha. Mereka memang mengucapkan kalimat syahadat, akan tetapi kenangan dan praktik kepada kepercayaan kepada Bata Guru, Batara Wisnu masih tetap hidup. Nah, disinilah muncul kecenderungan sinkretisme. Dengan demikian, maka Islam yang berkembang di pedalaman Jawa berbeda dengan Islam yang berkembang di pesisir. Islam pesisir yaitu Islam yang mobilitas sosialnya tinggi dan mengikuti perkembangan dunia Islam. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, maka muncul penggantinya di daerah pedalaman. Muncullah kerajaan Mataram Islam tahun 1575 Masehi. Karena masa peralihan yang lama antara kerajaan Islam pedalaman dan Islam pesisir, yaitu menyebabkan mereka saling berebut pengaruh yang menyebabkan terjadinya peperangan. Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi dari kerajaan Mataram berusaha merebut kekuasaan kerajaan pesisir sehingga unsur agama memegang peranan kembali, yakni di mata kerajaan-kerajaan pesisir Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam yang sinkretisme. Di keraton kesultanan berkumpul segolongan pujangga yang mencampur adukan antara Islam dengan Hindu, seperti terbukti pada babat Tanah Jawi yang mengandung percampuran Islam dengan Hinduisme. Sultan Agung memiliki perhatian yang besar terhadap kegiatan agama Islam yang dipatukan dengan budaya lokal. Dia sering berhubungan dengan ulama dari Tembayat. Perayaan grebek disesuaikan dengan perayaan Idul Fitri atau disebut grebek puasa, dan grebek Maulud atau disebut Maulid Nabi. Selama grebek, gamelan sekatan dibunyikan di halaman masjid besar sejak tahun 1663. Tahun Saka yang berangka 1555 dan merupakan tahun Syamsiah disesuaikan dengan tahun Hijriah yang merupakan tahun Qamariyah dan lebih dikenal dengan tahun Jawa. Sebagai orang yang gemar ilmu dan filsafat, Sultan Agung mengarang kitab sastra genting yang berisikan mistik. Akulturasi Islam dan budaya lokal Indonesia. Yang pertama, budaya keraton. Untuk konteks budaya istana atau budaya keraton, kebudayaan dikembangkan oleh abdi dalam atau pegawai istana, mulai dari pujangga sampai pandai bangunan atau yang biasa disebut dengan arsitek. Raja berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu dengan tujuan untuk melestarikan kekuasaannya. Biasanya, bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu adalah mitos. Di dalam sastra kerajaan, mitos-mitos itu dihimpun misalnya dalam babat, hikayat, dan lontara. Hampir semua mitologi yang terdapat dalam bentuk sastra berisi cerita-cerita ajaib tentang kesaktian raja, kesucian, dan kekuatan-kekuatan supranatural. Sesungguhnya, pengaruh yang hendak dicapai oleh penciptaan simbol-simbol budaya mitologis kerajaan ini adalah agar rakyat senantiasa loyal, taat, dan patuh kepada kekuasaan raja. Selain mitos, budaya keraton juga memproduksi sastra mistik. Bila mitos ditujukan untuk mengukuhkan kekuasaan raja dan loyalitas rakyat, maka sastra mistik ditujukan untuk memberikan pengetahuan tentang kosmologi. Dalam hasanah mistik Jawa misalnya, dikenal dengan suluk yang menggambarkan konsep tentang sangkan paraning dumadi, yaitu suatu konsep tentang realitas kosmos dan kedudukan manusia di dalamnya.
Sastra-sastra misi kerajaan semacam ini seolah-olah memberikan pesan agar manusia dapat memahami dunianya dalam konteks kosmologi keraton. Kedua yaitu budaya populer atau masyarakat biasa. Sama halnya di dalam budaya keraton. Dalam budaya populer atau budaya rakyat juga dikenal adanya cerita-cerita mitologis dan mistis. Cerita mengenai Wali Songo menjadi bukti hal ini. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga. Dalam kisah dari pantai utara Jawa begitu terkenal sampai orang-orang mempercayai adanya sebuah batu bekas sujudnya. Kisah semacam ini adalah salah satu contoh dari mitologi Islam di Jawa. Cerita-cerita mengenai penyebaran Islam dalam masyarakat banyak sekali diwarnai oleh mitologi-mitologi. Adanya kiai-kiai sakti yang dapat sholat di Mekah dalam waktu sekejap untuk kemudian pulang kembali ke pesantrennya. Islam Nusantara disebut sebagai suatu entitas karena memiliki karakter yang khas yang membedakan Islam di negara lain karena perbedaan sejarah, perbedaan geografis, dan budaya yang dibijaknya. Islamisasi di Jawa berjalan secara dialogis dan relatif kompromistis. Di luar Jawa, suku-suku yang masuk sepertinya harus memiliki secara tegas antara Islam sebagai identitas baru dan melepas budaya dan kepercayaan lokalnya atau sama sekali menolaknya. Selain itu, Islam yang datang ke Nusantara memiliki strategi dan kesiapan tersendiri. Di antaranya yaitu yang pertama, Islam datang dengan mempertimbangkan tradisi. Tradisi yang berseberangan tidak dilawan, tetapi diapresiasi, kemudian dijadikan sarana pengembangan Islam. Yang kedua, Islam datang tidak mengusik agama atau kepercayaan apapun, sehingga bisa hidup berdampingan. Ketiga, Islam datang mendinamisir tradisi yang sudah usang, sehingga Islam dapat diterima sebagai agama. Dan yang terakhir yaitu Islam menjadi agama yang mentradisi, sehingga orang tidak bisa meninggalkan Islam dalam kehidupan mereka. Dengan fakta sejarah tersebut, maka dapat disaksikan agama Islam dipeluk atau dianut oleh seluruh masyarakat Nusantara. Bagi mereka yang memperoleh pengetahuan keagamaan yang memadai, mereka menjadi Islam santri yang taat. Sementara bagi mereka yang kurang memperoleh pengetahuan keagamaan disebut dengan Islam ambangan. Mereka secara ritual tidak taat, tetapi mereka kukuh memegang tradisi yang semuanya telah bernuansa Islami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.